Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Nah, Zara, untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu Mamah datang untuk tanya tentang hukum pisah ranjang dalam Islam. Benar, pandangan Islam mengenai hukum pisah ranjang itu ya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hey, sekarang lengkap. Masya Allah. Bagaimana kondisi Jawa? Sangat aman. Bagaimana Rawamangun? Lu badan gede kesakitan mulu. Mendingan yang begeng. Masya Allah. Kemarin katanya Amu nggak masuk. Kenapa sakit? Sakit. Jadi badan gede belum tentu pasti sehat. Tapi sehat Iya. ya, Pak. Yang kurus kerempeng belum tentu penyakitan. Padahal mah tidak. Kuat dia. Jadi tampilan fisik tidak menjamin kesehatan. Betul. Itu ya. dalam Tidak yang sesuai. lain. Tidak sesuai. Nah. Oke. Nah, Lagi ngomong naon Badut teh? nah, ini kalau tampilan kehidupan rumah tangga nih, walaupun kelihatannya harmonis, kalau ternyata di dalamnya ada situasi yang memang sepertinya tidak harmonis, Pak. Seperti contohnya pisah ranjang. Itu pasti ada. Pasti ada tuh, Pak. Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak pernah mengalami masalah. Oh. Nah, seandainya pisah ranjang memang nggak ada masalah ya, memang pengen pisah aja tuh ranjangnya, memang masing-masing tuh kalau tidur. Udah kamu tidur di kamar, aku tidur di luar gitu. Oh, berarti kamar lu kurang gede. Nah, Mah, tapi menarik nih, Mah. Pandangan Islam dan hukumnya pisah ranjang itu seperti apa, Mas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pisah Ranjang. punten dalam tanda kutip. Masyarakat kita banyak yang mengartikan pisah ranjang itu udah hampir cerai. Masya Allah. Bahkan ada yang bilang sudah di ujung tanduk pernikahan. Iya, Pak, biasanya tuh. Ini pendapat yang salah dan sangat salah. Kita sebagai seorang muslim harus kembali lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasul mengajarkan kepada kita. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bagaimana tentang hukum pisah ranjang dalam Al-Quran? Kita lihat di dalam surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidatu lil ghaibi bima hafidallah. Wallati tahapuna nusujahunna faiduhunna fil madoji wadribuhunna. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezeki buat istrinya. Perempuan yang solehah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga kehormatan mereka. Nah ini. Wallati tahopuna nusuzahuna. Kalau kalian para suami takut istri kalian berbuat nusuz. Nusuz itu apa sih? Melawan suami. Padahal suami sudah mengarahkan sesuai aturan agama. Kalau para suami takut istri yang berbuat nusuz, apa tugas Anda suami? Satu, nasihati istri kalian. Dua, pisah ranjang. Yang ketiga, pukul mereka. Nah, ini artinya dalam Al-Quran dikatakan yang namanya pisah ranjang itu kalau istrinya berbuat nusuz. Suami kalian ini punya kewajiban sebagai kepala keluarga.
Kalau istri kalian melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama karena kalian kepala keluarga, pelindung istri, penjaga istri, mengarahkan istri ke arah yang baik, kalian wajib nasihatinya. Cuman kalau istri ini dinasihati bengal, tahu bengal? Tahu mah. Bebel. Tambang, susah Tambang. Tambah bengal, nggak dengar dinasehati, nggak mempan dinasehati. Allah yang menyatakan yang kedua pisah ranjang. Kenapa dengan pisah ranjang? Sebagai manusia normal, dengan seorang perempuan, apalagi yang masih pada muda, kan keinginan biologisnya masih tinggi. Ya. Kalau dinasehatin nggak dengar, dinasehatin nggak dengar, bolak-balik bengal, kata Amung Tambeng, maka suami boleh ngambil yang kedua, kata Allah, pisah ranjang. Satu di kamar yang ini, di kamar ini, yang namanya pisah ranjang bukan pisah rumah, salah. Iya. Oh, misalnya. Ranjangnya yang pisah, bukan rumahnya. Bukan rumahnya. Nah, maksudnya mengajarkan istri Anda bahwa perbuatan kamu sebagai istri, kata agama, salah. Dihukum. Ketika istri melihat suaminya, kalau dia manusia normal mah pasti punya gairah kan. Iya. Maka dengan pisah ranjang tadi, seorang istri berpikir tentang kesalahan dirinya, lalu dia memperbaiki kesalahannya. Inilah yang diharapkan oleh Allah dalam ayat ini. Jadi kalau pisah ranjang, bini mikir, oh suami makanya nggak ngebagi-bagi, padahal saya udah dandan, Masya udah Allah. rapi, udah wangi, udah baju yang keren, udah merubah penampilan. Tapi suami nggak nyolek-nyolek, pasti ada keinginan. Dia berpikir harus bagaimana saya, maka dia merubah sesuatu yang terdapat kesalahan dalam dirinya. Maka insya Allah suami melihat perubahan, dia minta maaf dengan suaminya, maka pisah ranjang sudah kembali ditinggalkan oleh suaminya, dia berbaikan kembali. Itu harapannya. Iya, jangan sampai udah wangi-wangi kok suami nggak nyolek-nyolek saya, malah nyolek sabun. Sabun colek. Itu sabun colek Pak Cici. Dulu, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya Pak? Dulu kalau beli sabun colek memang tuh seember. Cucian piringnya banyak di Ciamis bekas tukang. Tapi bahaya juga tuh Pak ya, kalau pisah ranjang buat suami juga bahaya ya Pak ya. Bahayanya? Ya kan sama, istri sama suami kan juga punya sama-sama kebutuhan biologis gitu maksudnya Pak ya. Lanjutkan setelah iklan ini, berikut. kita akan kembali lagi jamaah, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Pisah ranjang. Tapi tadi terusin lagi deh Pak, setelah pisah ranjang ada lagi yang ketiga adalah memukul Pak. Memukul. Kalau udah pisah ranjang, istri pun tidak merubah sifatnya. Ya. Yang jelek, yang kata agama salah. Suami sudah ngasih tahu, Allah menyatakan boleh memukul. Tapi memukul di sini bukan menyakiti, tapi mendidik. Bukan pak. Lalaunan, pelan-pelan. Bukan meninggalkan luka ya Pak. Iya. Kalau perlu pakai pipi. Jadi tidak boleh menyakiti istri. Makanya yang namanya istri kalau melawan, nasihati, pisah ranjang, dipukul, tapi bukan menyakiti, mendidik. Seandainya dia sudah taat mengikuti apa yang kau inginkan, jangan menyusahkan mereka. Ya artinya maafkan kesalahan istri kalau dia sudah berubah. Sudah berubah. Jadi pisah ranjang bukan pisah rumah. Syaratnya apa? Pisah ranjang itu masih satu atap. Mungkin beda kamar. Beda kamar. Yang kedua, Ya. pisah ranjang itu maksimal 1 bulan. 1 bulan. Nah, panggil tuh istri. Oh iya, 1 bulan. Ajak ngomong. Bagaimana perasaanmu selama ini? Udah pisah ranjang dengan aku. Betah nggak lu? Dicuekin. Iya. Didiamin, suami masih ada. Mau nggak berubah sikapmu ke arah yang lebih baik? Sesuai aturan agama begini. Apa kesalahan dia? Ngomong suami. Jangan kelamaan. Jadi, dalam masa pisah ranjang kan juga tidak terjadi komunikasi tuh Pak? Ada komunikasi, Tapi ada. Tapi suami jangan sombong. Gue nih di atas angin. Boleh belagu karena saya pemimpin. Salah. Arahkan istri Anda komunikasi. Ngomong bagaimana. Saya maunya kamu begini. Karena Allah perintahkan begini. Tetap ada komunikasi. Walaupun sedang Cuma pisah nggak ranjang. dibagi itu doang. Iya. Nggak dibagi itu doang. Iya. Ya. Kemudian apa lagi? Jangan sampai suami pisah ranjang dengan istri ngomong kepada orang lain. Ngomongnya dengan pasangan Anda. Ini urusan intern Anda.
Apalagi zaman medsos. Iya, Mah. Kemana-mana. Tahu santero. Bagaimana kalau ada perempuan yang naksir suaminya kegatalan, nyosor. Oh. Bagaimana kalau seorang lelaki udah naksir bininya kegatalan, nyosor. Nyosor. Bahaya. Itu dia bahayanya ya, Bang. Makanya jangan ngomong sama orang-orang ini intern keluarga. Selesaikan oleh keluarga. Siapa keluarga? Suami dengan istri. Kemudian apalagi? Nyari orang yang ketiga. Siapa yang bisa memberikan solusi buat masalah kalian? Anda lihat di dalam An-Nisa 35. Pain hiptum si koko bainihima fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kalau seandainya kamu terjadi masalah sikok, pertikaian, suami istri ada permasalahan, nah kata Allah panggil satu orang hakim dari pihak laki-laki, satu orang hakim dari pihak perempuan. Kalau dua-duanya niat mengislahkan, mendamaikan suami istri, hati suami, hati istri dibukakan oleh Allah untuk menerima kenyataan. Tapi kalau hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan tidak ada niat mengislahkan, Allah tutup hati mereka. Makanya nyari hakimnya juga yang benar. Iya, Dari keluarga laki-laki satu, Satu. keluarga perempuan satu. Jangan dua-duanya keluarga laki-laki, curang. Iya. Iya. Tidak adil. Begitu adilnya Al-Quran. Allah Maha Adil, memberikan keadilan kepada orang yang berumah tangga. Makanya tidak ada satupun rumah tangga yang tidak pernah ada keributan. Pasti ada keributan. Menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang bukan perkara mudah. Makanya mamah berkali-kali ngomong, yang dibutuhkan 4T, tahabub saling cinta mencintai, ta'awun saling tolong menolong, tasawur selalu bermusyawarah, kalau ada kesalahan ta'afi saling memaafkan. Ini yang diperlukan dalam rumah tangga. Hati-hati. Jangan begini, masalah cerai enak banget. Ya Allah. Nikah dengan siapapun pasti punya masalah. Iya, Mah. Kan sebelum menikah mah mesra. Iya. Baju paling bagus. Udah nikah mah celana Hawaii, kaos oblong. Bener nggak? Bener. Santai. Sebelum nikah mah keren. Udah nikah mah daster deblah-deblok. Itu Bener nggak? yang dibilang sama istri saya mah, istri saya merasa ketipu sama saya katanya mah. Dulu waktu PDKT aja kamu rapi, wangi gitu Sekarang? kan. Sekarang berantakan. Makanya ketika orang menikah, kalau mama nasihat perkawinan selalu bilang, kamu siap menikah dengan laki-laki kelebihan dan kekurangannya. Kamu siap menikah dengan seorang perempuan yang punya kelebihan dan kekurangannya. Makanya Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Saling melengkapi. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan kalian berharap semuanya sempurna. Tidak sempurna kecuali hanya Allah. Kecuali Allah. Berarti dalam kehidupan berumah tangga, situasi pisah ranjang bisa terjadi berkali-kali dong, Mah? Iya, tapi kalau perempuan muslimah, laki-laki muslim benar-benar dari hati yang paling dalam tidak akan terjadi berkali-kali. Anda lihat, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Hai para suami, pergauli istri kalian dengan baik. Kalau ada kekurangan istri kalian, jangan jauhi mereka. Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Itu Al-Quran, An-Nisa 19. Artinya kalau seorang suami melihat dalam diri istrinya punya kekurangan, bukan dijauhi, apa diceraikan. Tapi rangkul dia, jangan lihat sisi buruknya, lihat sisi baiknya, pasti ada. Benar nggak? Iya, Mah. Nggak ada orang buruk semuanya pasti ada baiknya. Pasti ada Cuman manusia hatinya banyak kerasukan setan. Ya Allah. Dia berbuat baik selamanya, berbuat salah sekali. Emang dia mah begitu? Ya. Mah pernah nyenengin seumur-umur, nyakitin mulu, pada baru Masya tumben. Allah. Setan itu. Hilang semua kebaikan. Ya. Hati-hati, jangan lakukan ini. Jadi tugas kaum laki-laki, kalau ada kekurangan istrinya, tetap lindungi dia. Lihat kebaikan-kebaikannya pasti lebih banyak daripada keburukan. Daripada keburukan. Sama-sama perempuannya begitu. Iya, Mah. Makanya hadis Nabi mengatakan, ketika saya melihat di neraka ternyata penghuni neraka kebanyakan perempuan. Masya Allah. Kenapa? Kata para sahabat, mereka kufur. Kata sahabat, kufur kepada Allah, bukan, kufur pada suaminya. Sahabat tanya maksudnya, suaminya berbuat baik selamanya. Misalnya ada keinginan bininya pengen beli apa gitu. Suami bilang enggak, emang begitu lu mah nggak pernah nyenengin. Semua kebaikan suaminya hilang Siap. gara-gara satu kesalahan. Ya Allah. Makanya hati-hati jadi istri, hati-hati jadi suami.
Lindungi istri Anda, ayomi istri Anda, karena Anda kepala keluarga. Kalau melihat keburukan istri, jangan dijauhkan apa diceraikan. Lihat kebaikannya. Sebagai istri juga tahu diri. Saya punya kekurangan, saya punya kesalahan. Suami nggak suka, perbaiki dengan yang suami suka. Itu klop keluarga. Iya. Mah, kalau yang tadi Mama sampaikan kan suami yang menentukan untuk pisah ranjang. Kalau sebaliknya Mah, wanitanya yang udah nggak mau lagi seranjang sama suaminya, hal tersebut bagaimana Mah? Boleh. Boleh Mah. Karena kita pun perempuan punya hak untuk kebahagiaan. Maaf dalam tanda kutip. Kan ngadang sempurna. Iya. Boleh jadi sekarang yang nyebelin suaminya. Tukang teler, tukang mabok, maaf nafas, mungkin. Boleh aja di kan ada. Iya, Mah. Istrinya udah nasihatin, udah jengkel banget. Maka istrinya boleh mundur. Biar suaminya berpikir. Itu pun dalam Al-Quran diperbolehkan. Tapi cari yang kedua tadi hakim. An-Nisa 35. Itu dicari. Biar menyelesaikan masalah. Makanya caranya bagaimana? Kalau dinasehatin suami tetap bengal, tetap begitu. Kalau istrinya tidak tahan, toh ketika habis nikah juga suami membacakan taklik talak, datang ke pengadilan agama, bahwa 2 orang saksi laki-laki balik berakal bahwa suami saya begini sudah ditahan, boleh mundur. Oke. Jadi artinya yang ada hanya pisah ranjang, tidak ada yang namanya pisah rumah ya Mah? Tidak Walaupun ada. rumah orang tuanya nih Mah gitu Mah. Tidak, itu yang salah. Punten, banyak perempuan yang berantem sama suaminya kabur ke rumah emaknya, itu salah. Artinya tidak tanggung jawab, resiko ditanggung penumpang. Kenapa? Punten bedu. Nama kamu siapa? Zahra, Zahra, Mah. Zahra. Nih, nenek-nenek mah Iya, lupa. Iya. Nih, bagaimana caranya? Banyak di antaranya yang curhat ke mama, Iya. pulang ke emaknya kan emak nanya. Kenapa nih? Kenapa nih kok nggak pulang-pulang? Nangis. Ya Mama kan sayang walaupun anak udah pada tua juga. Iya. Dicerita, ya lo anak mama udah. Ya ampun. Karena jengkel biar emaknya percaya, lebay dah tuh. Didramatisir ya, Pak, ya? Cerita semuanya. Didramatisir. Gede-gedein Akhirnya masalah. kita orang tua kan anak digigit nyamuk aja ya sayang. Iya benar Mah. Akhirnya kita benci sama mantu. Udah jangan balik lagi. Sadar Anda. Suatu saat Anda menyadari bahwa Anda masih mencintainya, Anda pengen kembali, pasti kita emaknya bilang, jangan. Laki lu nyebelin. Tuh, makanya jangan suka jadi pengaduan. Iya. Iya, Mah. Kenapa lu mau kawin sama dia dulu? Mana yang sempurna? Ada yang pulang ke rumah orang tuanya, justru apa orang tuanya dinasihatin malah dibalikin lagi ke suaminya. Maafin anak saya ya, ada yang kayak gitu. Nah juga, itu Mah. benar orang Ada yang tuanya. benar gitu. Orang tuanya benar. Iya. Kalau niatnya karena Allah. Makanya hadis Nabi mengatakan, hakul mar'ati alau jauji ayut imahaidatam. Wa yaksuha idak tasa. Wajibullah wajah. Wala yukobihu wal tahjur ila fil bait. Hak istri. Iya, Mah. Kewajiban suami. Ngasih makan. Sesuai yang dimakan suami. Ngasih pakaian. Sesuai yang dipakai suami. Ya. Tidak boleh memukul wajah istrinya. Tidak boleh memanggil yang buruk. Tidak boleh meninggalkan istri kecuali dalam rumah. Kalau ada masalah, berantem, jangan suami keluar rumah. Di luar cewek penggoda. Godain kita dong. Ya Allah. Jadi kan aku yang kedua. Jadikan Godaan. aku yang Atau kedua. istri Ya. berantem sama suami. Keluar rumah, pulang ke rumah emaknya. Masalah datang. Kata suaminya, gua mau ngusir kagak. Agak. Kamar dia kosong, mencari serap. Mau diserapin? Gak mau Mah, nauzubillah min Makanya dzalik. dua-duanya hadis Nabi mengatakan, walaupun ribut jangan keluar rumah, tanggung jawab dengan rumah tangga kita. Baik. Kalau kita ngikutin aturan agama, tidak ada yang disakiti. Amin. Baik, kalau begitu Mama nanti kita akan lanjutkan kembali ya Mah ya. Jamaah, untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan ke Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema pisah ranjang akan langsung dijawab oleh Mama setelah ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Pisah ranjang. Iya. Lagi ngelamun Mah kejadian dulu. Nah, ada pertanyaan Mah dari Instagram nih Mah ya. Dari @yun.sa90. Ya, Salam dan galau nih Mah. kenapa galau? Mah, saya mau tanya, saya dan suami sudah pisah ranjang karena suami pergi dari rumah dan suami tidak memberi nafkah. Suami selalu menjelek-jelekan saya dan keluarga saya. Suami hanya nurut dengan orang tuanya saja, tidak pernah peduli dan ngertiin saya. Sudah diajak bermusyawarah secara baik-baik tapi tidak bisa. Saya juga pernah ditalak 1 kali oleh suami lewat WA. Apa yang harus saya lakukan ya Mas sebagai seorang istri? Mundur. Mundur.
Itu bukan pisah ranjang, laki lu kabur. Allah. Iya kan? Keluar dari rumah. Iya, Mah. Kan tadi udah dijelaskan. Tanggung jawab. Bukan pisah rumah, pisah kamar doang. kamar. Kalau itu malah laki lu kabur, nggak tanggung jawab. Apakah lahir enggak, apakah batin enggak. Kan kalau habis nikah, suami bacakan talik talak. Kalau saya meninggalkan rumah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya diberikan apakah batin 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau Anda sebagai istri tidak ridho, maka Anda silahkan gugat cerai. Apa yang diharapkan laki-laki begini? Mendingan nggak punya laki daripada punya laki nyebelin. Nah, Mengucapkan talak itu kan berarti harus ada alasannya ya, Ma ya. Kenapa dia menalak istrinya gitu ya, Ya. Ma? Ini kalau ini kejadian mah baru akad nikah, baru ijab kabul, belum sempat seranjang, udah nalak, mah. ya Allah. Itu laki-laki kurang ajar dan tidak bertanggung jawab. Siapa yang tidak sakit hati digituin depan umum? Iya. Kalau saya bilang mah ditampolin juga wajar laki begitu. Iya tuh. Mana tanggung jawabnya? Akhirnya terjadi keributan tuh, Ma. Iya pastilah. Begitu nikah langsung dicerai. Apa urusannya lu nikahin orang? Penghinaan Nyakitin orang, banget. nyakitin keluarga. Anda Iya. bayangkan persiapan pernikahan bukan perkara mudah. Iya. 4-5 bulan sebelumnya udah mempersiapkan di mana, cateringnya bagaimana, duitnya dari mana, dandannya bagaimana. Begitu nikah diceraikan, kurang ajar. Ditabok juga wajar laki-laki begitu mah. Istrinya nggak tahu permasalahan apa-apa gitu, Ma. Tiba-tiba ditalak. Ternyata alasannya adalah pengen ngikutin omongan orang tuanya supaya jangan menikah sama si calonnya itu, sama istrinya. Mendingan sebelum menikah Anda katakan, saya tidak jadi menikahimu karena ibu saya tidak ridho, daripada Anda menikah depan umum, begitu nikah diceraikan, kurang ajar. Orang tuanya juga kurang ajar. Ngapain datang keluarganya kalau begitu? Dia nggak datang orang tuanya sih, Ma, waktu itu. Nggak datang. Artinya laki-lakinya kurang ajar. Tanggung jawabnya mana sebenarnya orang laki-laki? Iya, Bukan laki-laki itu mah. Iya. Nah, Mah, kalau tadi kan dia bilang katanya ditalak oleh suami lewat WhatsApp, lewat WA. Itu Nah, boleh, apalagi Mah? lewat WhatsApp dia, Ma. Talak seperti Kalau itu. yang nge-WA itu mencet jari jemari dia. Suaminya yang mencet nih. Iya. Bukan admin. Sah. Sah. Oh, walaupun tidak lisan terdengar tetap Iya. sah ya, Mah? Cuman sekali lagi kurang ajar. Ngelamar minta di antara keluarga. Datang, iya. Nikah sekampung datang. Disambut orang sekampung, nyuguhin orang makan, saksinya orang sekian banyak. Kenapa cerai? Artinya laki-laki pengecut. Ya Allah. Mentang-mentang sekarang serba online, dia pengen talak online kali ya. Tapi tidak seperti itu karena pernikahan sangat sakral. Sakral ya, Mah. Makanya setelah habis haji wada, Rasulullah bersabda, wahai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan menyebut nama Allah. Halal berhubungan badan kemana istri kalian dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti istri kalian, urusannya langsung dengan Allah. Istrinya boleh jadi nggak bisa melawan, tapi Allah yang menciptakan istri kalian, itulah yang akan membalas Anda yang para kurang ajar. Ya Allah. Ada pertanyaan lagi dari Instagram, tapi ini beliau nggak mau disebut namanya. Katanya Dari hamba Allah. Hamba Allah lah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ada apa? Tolong, Mah, nama sama foto aku jangan dibacakan atau diperlihatkan. Iya, mau tanya Nggak nih, kelihatan Mah. fotonya. Aku sudah pisah ranjang hampir 1 bulan karena suami aku marah sebab aku mencoba minta tolong sama atasannya untuk pisahkan dia dari selingkuhannya. Suami aku marah, dia bilang aku buka aibnya. Tapi, Mah, ini sudah sekian kalinya dia berbohong sama aku. Katanya sudah nggak selingkuh, tapi dalam kenyataannya masih, Mah. Aku nggak bermaksud buka aib karena aku sudah kehabisan nasihat buat dia. Apa hukumnya ya, Mah? Aku memang salah, tapi aku berniat menghentikan perbuatan maksiatnya. Mohon pencerahannya, Mah. Oke, Anda sebagai istri benar. Benar, Mah. Karena berkali-kali nasihatin. Mungkin keluarga udah ngomong. Iya. Saking jengkelnya ngomong ke atasannya. Atasan. Tapi kalau dia PNS, akibatnya ada. Di Iya. PHK diberhentikan, Iya. itu akibatnya. Jadi Anda nanggung resiko. Makanya kita perempuan wajib punya penghasilan. Kalau suami bertingkah macam-macam, kita tetap punya duit buat makan minimal, buat hidup kita. Jadi Anda tidak bersalah karena menyadarkan, kecuali dalam tanda kutip. Kalau Anda belum ada tahapan awal, misalnya nasihatin, ngomong sama keluarga, minta emaknya, adiknya, kakaknya nasihatin dia, langsung Anda ke atasannya, itu yang salah. Iya. Kalau tahapan-tahapan yang saya sebutkan sudah Anda jalani, karena Anda udah jengkel berkali-kali bukan hanya dengan perempuan tadi,
sebagai manusia normal tentu kita sakit hati. Iya, Ma, betul. Saya rasa Anda tidak salah. Selingkuh terus soalnya, Ma, ya. Betul, Kasihan juga. Kalau istrinya minta cerai karena hal selingkuh yang berulang kali itu juga boleh, Ma? Boleh, kita Boleh, punya ya. hak Ya. untuk bahagia. Semoga beliau diberikan kekuatan hati ya, Ma, Betul, ya. mantapkan. Kita pun Mantapkan. perempuan punya hak untuk bahagia. Ya, seperti itu. Mas Bedu, Kenapa? kenapa? Mau minum? Zara lagi itu ya, apa namanya, ngumpulin ilmu ya untuk persiapan. Iya dong, Mas. Harus punya. Harus punya. Harus. Karena Jadi Zara belum pernah menikah kalau kan? kita Belum sudah punya lah. ilmunya, Bedu, walau apapun yang terjadi, kita tahu kemana langkah kita. Iya, Ya. betul, Bang. Jadi tidak akan kesasar. Benar, ngumpulin ilmu. Iya. Tidak akan kesasar. Bekal Semua ketika nanti pakai ilmu. masuk ke kehidupan berumah tangga karena bakal banyak permasalahan yang Man aroda dunya baru faribil gitu ya, ilmi. Bang, ya. Betul. Iya. Wa man aroda akhirata faribil ilmi. Wa man arodahuma faribil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup di dunia, cari ilmu dunia. Cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dua-duanya, cari ilmu keduanya dunia akhirat. Masya Allah. Pengen bahagia rumah tangga, keluarga, cari ilmu keluarga. Benar. Benar ya, Ma? Betul. Iya, buat Itu Rasul bekal. mengajurkan kepada kita. Jadi udah Biar ngelis. dia pintar Iya, nanti. benar. Masya Allah, amin. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih setia bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Masih pertanyaan adakah Instagram. pertanyaannya? Masih. Oke. Sok, Ini pisah ranjang berikutnya dari @baby.kalialutfi. Kalia Lutfi. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Kalia Lutfi. Galau nih, Ma. Ada apa? Mah, apa dalam Islam ada kewajiban kalau suami dan istri itu harus tidur di satu kamar yang sama? Karena saya dan suami sejak awal menikah sudah memiliki kamar masing-masing. Lah. Tujuannya Iya. untuk menjaga privasi. Dan alhamdulillah sudah 5 tahun pernikahan kami baik-baik Baik-baik aja. aja, ya. Begitupun dengan urusan ranjang. Iya, Tapi iya. keputusan kami selalu ditentang oleh orang-orang, terutama keluarga. Nah, Kalau kalian nyaman, maaf dalam tanda kutip, kebutuhan tiap individu berbeda. Iya. Walaupun sekadung. iya. Yang ini doyannya makanan ini, doyannya ini, doyan ini. Yang ini sukanya sekamar, sukanya seranjang, yang ini sukanya misah-misah. Bisa. Dari sebelum menikah kita bisa rumah. Emang masa bener. sebelum nikah udah sekamar? Udah seru, Mas. Bener nggak? Betul, Mas. Dari sebelum menikah kita sudah pisah rumah. Pisah ya. kamar. Menjaga privasi masing-masing. Ya. Setelah menikah tetap kami pisah kamar. Kalau rumah anak gede Iya. punya kamar masing-masing. Iya. Punya ranjang masing-masing. Kalau Anda merasa nyaman seperti itu silahkan. Silahkan. Cuman saya sebagai orang tua dan pengalaman, kalau kalian satu ranjang berdua, misalnya tempat tidur dulu nomor berapa tadi? Yang Kayaknya sempit banget. nomor 2 kayaknya mah yang bukan yang king, bukan. Oh berarti 180 Iya, kali 200. 180 Gue tahu 200. tukang mebel kan dulu. Apal kalau soal ukuran Furniture. begitu mah apal. Badan segede gini, Iya. perut gede, Gede. ngebalik kena. 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 Iya tuh. Kaki begitu, Kena. Tangan begitu, Kena. Kemesraan akan makin lekat. Berbeda kalau Anda walaupun Anda mengatakan kebutuhan biologis terpenuhi, kalau pisah kamar berbeda. Berbeda. Suami bisa merenung tentang seseorang. Masya Allah. Istri bisa membayangkan seseorang. Dengan medsos, dengan tangan mereka pada punya HP, gadget, bisa menghubungi seseorang. Iya. Bisa menjauhkan. Tapi berbeda, maaf sebagai orang tua dalam tanda kutip. Kalau Anda sekamar, nge-WA orang mikir, laki gue, Di sebelah. Iya. deh. bini gue. Di Segen. sebelah. deh. Kalau terima telepon mikir, dia Iya. dengar. Dia dengar. Dengar. Untuk mama sebagai orang tua sekali lagi lebih baik Anda satu ranjang demi menjaga kemesraan kelanggengan. Walaupun Anda katakan tetap berjalan dengan baik, syukur kalau itu cuman sulit mungkin satu di antara sejuta manusia. Betul. Iya, saya pribadi timbul pertanyaan tuh, Mas, pasti masing-masing menyimpan rahasia itu. Iya. pasti. Makanya Betul. privasinya privasi yang mana dulu Nah, itu itu maksud dia. mama. Privasi Kan apa sih sebenarnya kalau itu? sekamar mah berbeda. Iya. Beda Iya. kan? Makanya privasi yang seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu kan? Kan suami istri mah udah hunna libasul lakum bantu libasul lahunna tadi kata mama. Belak, Belak. kaki kena. Kena. Lawan. Belak, tangan kena. Kena. Badan segede gitu, nengok, perutnya kena. Kena. Kemesraan akan lebih banyak. Suami Iya. ngorok, istri denger ya kan, Pak? Iya. Begitu. Justru itu kemesraannya. Silahkan, kalau Anda merasa nyaman,
asal bisa menjaga diri. Kalian berdua silahkan, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Asal tidak ada hal-hal yang Negatif, dilarang, yang dilakukan. yang disembunyikan. Gitu. Ya, yang disembunyikan gitu. Ya. Baik. Nih, Mah, satu pertanyaan lagi masih bisa? Boleh, sok. Sikat jawabannya. Dari @Kiki Bunda Aime. Assalamualaikum, Mah. Bunda Aime, waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ada apa? Aku dan suami udah 3 bulan pisah ranjang dan rumah. Dia keluar dari rumah karena tidak suka sama ayah tiriku. Tidak ada komunikasi sama sekali. Kirim uang walaupun tidak cukup. Tapi tanpa komunikasi, hanya kirim bukti transfer. Hukumnya gimana ya, Mah? Sudah pernah diajak ngomong sama om aku, tapi tidak datang. Nah, yang namanya duri dalam rumah tangga belum tentu datang di suami di istri. Ya. Dari orang ketiga, dari ayah tiri saya. Mungkin ayah tirinya tidak suka dengan suami saya. Mungkin ayah tirinya naksir anak perempuan, anak tiri perempuannya. Dan seterusnya, banyak faktor yang terjadi. Mungkin ada omongan yang menyakiti suami Anda, sehingga Anda ngomong pun tidak nyaut. Iya, Mah. Sekarang datangkan, bukan bapak tiri Anda, ibu Anda, atau paman Anda yang dekat dengan Anda, uwa Anda yang dekat dengan Anda, nyusul tuh suami Anda di mana. Udah 3 bulan kelamaan, khawatir berubah pikiran. Ya. Itu lebih baik. Seperti Tapi itu ya. jangan ayah tiri Anda. Karena pasti ada sesuatu di balik kenapa suami Anda tidak suka. Seperti itu ya. Baik, kalau Kan begitu. tidak sedikit yang ayah tiri naksir anak angkatnya, anak tirinya. Ada bukan darah daging ya, Mah ya. Betul. Betul. Terima kasih Mama atas tausiahnya hari ini. Tentunya jamaah tadi yang sudah disampaikan Mama temanya mengenai pisah ranjang. Diingatkan bahwa pisah ranjang dalam Islam jangan sampai melebihi batas waktu 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan silakan bahas kembali oleh suami ataupun istri Anda untuk kemaslahatan dan juga kebaikan keluarga Anda agar bisa damai dan tentram kembali. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa. Silakan Mama. Pemirsa, angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia, saling jujur, saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong menolong. Kalau ada masalah saling bermusyawarah. Kesalahan kami hendaknya saling kami memaafkan. Kami yakin ya Allah, dalam kami berumah tangga pasti ada kesalahpahaman. Namun kami yakin dengan otak yang Kau berikan ada di atas, kami bisa memanfaatkan akal sehat kami. Sehingga kami bisa bermusyawarah, bisa berunding. Namun seandainya permasalahan ini berat, sehingga kami pisah ranjang, bukakan hati kami ya Allah. Agar kami memusyawarahkan masalah yang kami hadapi. Agar terbuka hati kami. Karena hanya Engkau yang bisa mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih ya Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama, Ana Mas Bawi Dede. terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.